Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, balik lagi nih di channel Amaze yang udah lama, kayaknya udah ada 2 minggu ya aku nggak upload video dengan durasi yang lumayan panjang. Hari ini aku pengen banget bisa sharing cerita tentang keresahan aku sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri yang hari ini hidup di dalam sistem sekuler, di dalam sistem kapitalis. Ya, banyak banget cerita, banyak banget isu gitu ya, fitnah yang terjadi hari ini itu yang menyerang ya, yang menyerang keluarga-keluarga muslim gitu ya, di dunia dan khususnya di Indonesia sendiri. Miris, sedih, dan ikut terpapar karena banyak yang akhirnya terdengar gitu ya di telinga, akhirnya ikut terpapar betapa traumanya gitu ya, perempuan-perempuan hari ini gitu ya, begitu traumanya anak-anak yang dilahirkan di zaman ini gitu. Dari mana asalnya? Aku nggak tahu, benar-benar aku nggak tahu harus cerita dari mana gitu ya. Tapi benar-benar kondisi hari ini itu sudah sangat kacau, sudah sangat urgen, udah sangat genting banget gitu ya. Dan ini sudah benar-benar merusak keluarga, merusak keutuhan keluarga, merusak generasi kita gitu. Dan kalau aku nggak tahu ya di masa yang akan datang apakah hal ini itu belum ada apa-apanya gitu ya. Aku nggak tahu apakah hal yang terjadi hari ini itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang gitu. Karena memang di akhir zaman Allah sudah mengatakan ya, mengabarkan gitu ya. Karena memang Rasulullah sudah mengabarkan kepada kita bahwa di akhir zaman nanti akan terdapat banyak fitnah gitu. Dan hari ini pun fitnahnya sudah begitu besar, sudah begitu banyak gitu ya. Dari masalah pinjol, kemudian dari pinjaman online yang berbasis ribawi itu akhirnya merusak tatanan keluarga dengan segala jenisnya ya, benar-benar dengan segala jenisnya, baik itu KDRT, perselingkuhan, atau zina gitu ya, dan masih banyak yang lainnya lagi gitu. Dan itu banyak sekali beredar di tahun-tahun sebelumnya itu, yang bahkan ini ya, kejadian ini tuh sudah merambat kepada desa-desa ya, yang itu tuh nggak lagi harus di perkotaan gitu. Yang tadinya itu tahun-tahun sebelumnya itu merebaknya itu cuma pada tataran riba, ternyata benar apa yang dikatakan Allah gitu ya, bahwa benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ketika riba itu sudah merajalela ya sudah, berarti tinggal nunggu akan ada tahap selanjutnya, yaitu perzinahan. Kemudian apalagi? Tunggu azab Allah itu akan datang. Allahu a'lam bishawab. Dan itu buat kita yang merasa muslim, yang punya visi misi amar ma'ruf nahi munkar, itu kita nggak bisa tinggal diam atas hal ini gitu. Meskipun kita diam gitu, meskipun kita merasa keluarga kita baik-baik saja, ternyata tidak juga gitu.
tetap aja kita akan terdampak ribanya, debu-debu ribanya, kita terdampak daripada dosa perzinahannya gitu. Jadi ya wajar ketika hari ini itu kehidupan itu semakin hari semakin mencekik, nggak betah gitu. Kayaknya hidup di dunia ini tuh benar-benar nggak betah gitu ya. Kehidupan hari ini itu benar-benar mencekik, menekan gitu, dan membuat kesehatan mental kita itu terganggu. Kehidupan yang hari ini kita lihat gitu ya, itu kan terjadi begitu masif gitu ya, baik itu riba, perzinahan, itu terlihat begitu masif. Dan ini kayak penyakit gitu loh teman-teman, kayak penyakit yang cepat sekali menjalarnya gitu. Nggak dari kalangan intelektualnya, nggak dari kalangan masyarakat yang biasa gitu. Semua lapisan masyarakat itu benar-benar terdampak. Dan ini menjadikan saya sendiri sih jujur ya trauma karena melihat, mendengar gitu ya. Dan semua yang datang itu ceritanya hampir sama, polanya hampir sama, dimulainya dengan pola yang sama gitu. Dan ini mengerikan. Dan ternyata benar gitu ya, bahwa tidak ada pertolongan kecuali pertolongannya Allah. Sebaik apapun orang itu, kemudian sealim apapun orang tersebut gitu, tapi ketika kita memang berada pada lingkungan yang benar-benar hancur, lingkungan yang benar-benar toksik gitu ya, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali pertolongan Allah dan kehendaknya. Bagaimana hari ini kita bisa untuk mendidik generasi dengan optimal? Bagaimana hari ini kita tuh seorang perempuan gitu yang memang kewajibannya untuk menjadi ibu pendidik generasi, itu bisa mendidik generasi kita dengan tenang, dengan mental yang sehat gitu. Sedangkan dalam kondisi ini masalah dari dalam keluarga aja udah banyak, masalah dari luar keluarga pun ada, dan ini masalahnya nggak receh. Masalah-masalah yang terjadi itu bisa bisa mengguncang mental seorang ibu. Ibu bisa menjadi orang tua yang mentalnya itu nggak baik-baik aja gitu. Sedangkan ketika mengasuh anak gitu ya, merawatnya, mendidiknya, seorang perempuan, seorang ibu itu harus punya perasaan tenang gitu. Mempunyai perasaan yang tenang agar apa? Agar anaknya itu mudah dididik, anaknya itu tenang juga gitu. Jadi ketika kita melihat banyak anak-anak yang enggak banyak anak yang tantrum gitu, bisa jadi karena memang ibunya tidak mendapatkan ketenangan di dalam rumah itu. Jadi bagi seorang perempuan itu kan ketenangan itu bukan hanya pada materi gitu. Bukan hanya pada materi. Ketenangan buat perempuan itu adanya di sini, di dalam perasaan, yaitu adalah nafkah yang harus diberikan seorang laki-laki. Berupa apa? Berupa perhatian, berupa kasih sayang gitu. Jadi jangan dikira gitu ya bahwa laki-laki yang dia sudah memenuhi nafkahnya secara material itu sudah merasa dia sudah menjadi qawam yang baik gitu. Namun kemudian dia melakukan hal-hal yang
tidak baik gitu ya terhadap istrinya dalam bentuk misalkan KDRT, dalam bentuk misalkan perselingkuhan gitu. Ya itu tidak bisa dikatakan sebagai dia sudah memenuhi hak dan kewajibannya sebagai seorang suami. Dia sudah memenuhi hak-hak istrinya dan memenuhi semua kewajiban dia sebagai suami kepada istrinya gitu. Karena sebetulnya ketika suami pun gak ada di rumah, misalnya pergi bekerja gitu ya berhari-hari gitu, jika jiwa seorang ibu itu mendapatkan ketenangan di situ gitu, anak berapapun itu bisa kehandle. Yang menjadi problem hari ini tuh kan sebenarnya karena mental ibunya ini sudah goncang gitu akibat permasalahan di dalam rumah itu sendiri. Misalkan suaminya terlalu silent treatment, ya hal-hal yang semacam itu gitu. Itu akan membuat sisi-sisi negatif di dalam perasaan seorang istri itu muncul gitu. Dan dari mana pelampiasannya? Kemana pelampiasannya? Ya ke anak gitu. Anak dipukul, mendapatkan kekerasan verbal dari ibunya gitu. Tidak terurus, ASI seret gitu. Jadi semua itu berasal dari ketenangan. Nah, di dalam Islam itu kan ketika kita menikah kita meminta untuk sakinah, mawadah dan rohmah gitu. Nah, ketika sakinahnya sudah tidak didapat, ketenangan di dalam rumah itu sudah tidak didapat, ya memang benar gitu ya. Rumah itu kalau seorang istrinya bahagia, seorang ibunya itu bahagia, maka rumah itu seperti surga. Tapi ketika ibunya, istrinya itu mentalnya rusak, sakit yang begitu besar yang dirasakan gitu ya, perasaannya itu sakit yang sakitnya itu sudah tidak terbayangkan gitu ya. Ya maka rumah itu akan menjadi bukan tempat kembali buat anak dan istrinya, seperti neraka gitu. Dan itulah yang terjadi kebanyakan di keluarga muslim di sekitar kita hari ini.